Perkenalkan, nama saya Dian Pertiwi dari Fakultas Ilmu Komputer jurusan Sistem Informasi kelas A. Pada video kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Sistem Operasi Windows. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi, yaitu Pak Christian Eskom Mkom, yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Tak perlu berlama-lama, mari kita masuk ke materi. Sistem operasi Windows adalah sebuah program komputer yang mengatur semua sumber daya komputer dan menyediakan layanan kepada aplikasi yang berjalan di atasnya. Sistem operasi ini dikembangkan oleh perusahaan Microsoft dan dirilis pada tahun 1985 dengan nama Windows 1.0. Sejak saat itu, sistem operasi Windows terus berkembang dan menjadi salah satu sistem operasi paling populer di dunia. Sistem operasi dirancang untuk berjalan pada berbagai jenis perangkat keras, termasuk desktop, laptop, server, dan perangkat mobile. Sistem Windows menggunakan antarmuka pengguna grafis atau GUI yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer melalui ikon, tombol, dan menu visual. Windows juga memiliki banyak fitur seperti kemampuan multitasking yang memungkinkan beberapa aplikasi berjalan secara bersamaan, serta kemampuan plug and play yang memudahkan pengguna dalam menghubungkan perangkat tambahan seperti printer, scanner, dan kamera. Selanjutnya yaitu sejarah Windows. Sistem operasi Windows telah berevolusi dari MS-DOS, sebuah sistem operasi yang berbasis modus teks dan command line. Windows versi pertama atau Windows Graphic Environment 1.0 pertama kali diperkenalkan pada November 1983, tetapi baru keluar pasar pada bulan November tahun 1985, yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan komputer dengan tampilan bergambar. Windows 1.0 merupakan perangkat lunak 16-bit tambahan atau bukan merupakan sistem operasi yang berjalan di atas MS-DOS dan beberapa varian dari MS-DOS, sehingga dia tidak dapat berjalan tanpa adanya sistem operasi DOS versi 2.x, dan versi 3.x juga hampir sama. Microsoft Windows dikembangkan sejak tahun 1980-an. Microsoft Corporation dibeli Washington yang dikepalai oleh William Bill Gates yang mengembangkan OS dengan nama MS-DOS atau Microsoft Soft Disk Operating System. MS-DOS masih berbasis command line atau modus teks. Sistem operasi Windows ini pun berevolusi dari MS-DOS, sebuah operasi sistem yang berbasis modus teks dan command line, ke arah OS GUI. Windows versi pertama yaitu Windows Graphic Environment 1.0 pertama kali diperkenalkan pada 10 November 1983, tetapi baru keluar pasar pada bulan November tahun 1985, yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan komputer dan tampilan bergambar. Perkembangan Windows itu versi pertama Windows yang dirilis pada tanggal 20 November 1985
Versi ini memiliki banyak kekurangan dalam beberapa fungsionalitas sehingga kurang populer di pasaran. Windows versi kedua muncul pada tanggal 9 Desember 1987. Nama Windows akan lebih memikat konsumen dan menjadi sedikit populer dibandingkan dengan pendahulunya. Sebagian kepopularitasnya didapat karena kedekatan aplikasi grafis buatan Microsoft Excel for Windows dan Microsoft Word for Windows. Berikut adalah berbagai perkembangan versi Windows sampai sekarang. Windows versi 2.1 dirilis pada tanggal 5 Januari tahun 1989. Windows versi 3.0 dirilis pada tahun 1990. Windows versi 3.1 dirilis pada tahun 1992. Windows 95 dirilis pada tanggal 24 Agustus tahun 1995 dan Windows 98 dirilis pada tanggal 25 Juni tahun 1998. Windows 2000 dirilis pada tanggal 17 Februari tahun 2000. Windows NE dirilis pada bulan September tahun 2000. Windows XP dirilis pada tahun 2001. Windows Server 2003 dirilis pada tanggal 24 April 2003. Windows Vista dirilis pada tanggal 30 November tahun 2006. Windows Server 2008 dirilis pada tanggal 27 Februari 2008. Dan yang terakhir Windows 7 dirilis pada tanggal 7 Oktober 2009. Materi selanjutnya itu berbagai versi Windows, yaitu yang pertama Windows versi 1.0, yaitu versi pertama Microsoft Windows yang disebut dengan Windows 1.0 dirilis pada tanggal 20 November 1985. Versi ini memiliki banyak kekurangan dalam beberapa fungsionalitas sehingga kurang populer di pasaran. Pada awalnya, Windows versi 1.0 ini dinamakan dengan Interface Manager, akan tetapi Rowland Hanson, kepala bagian pemasaran di Microsoft Corporation, meyakinkan para petinggi Microsoft bahwa nama Windows akan lebih memikat konsumen. Windows 1.0 bukanlah sebuah sistem operasi yang lengkap rumah, akan tetapi memperluas kemampuan MS-DOS dengan tambahan antarmuka grafis. Selain itu, Windows 1.0 juga memiliki masalah dan kelemahan yang sama yang dimiliki oleh MS-DOS. Yang selanjutnya Windows NT. Windows NT merupakan sistem operasi Windows pertama yang dibuat dengan menggunakan kernel hibrida, serta pada versi-versi sebelumnya hanya menggunakan kernel monolitik saja. Fitur yang membuat Windows NT pilihan yang sempurna untuk bangsa pasar server jaringan lokal. Fitur yang pasar jaringan lokal atau LAN yang pada tahun 1993 sedang mengalami booming besar-besaran seiring dengan komoditas jaringan di dalam kantor telah meningkat secara drastis. Fitur-fitur jaringan dalam Windows NT
menawarkan beberapa pilihan konektivitas jaringan luas dan juga tentunya sistem berkas NTFS yang efisien. Windows NT 3.51 merupakan primadona Microsoft saat terjun ke pasar, yang kemudian mengambil alih sebagian besar bangsa pasar yang sebelumnya dimiliki oleh Novell NetWare beberapa tahun ke depan. Salah satu peningkatan terbesar dari Windows NT adalah Application Programming Interface atau API 32-bit yang baru dibuat untuk menggantikan Windows API 16-bit yang sudah lama. API 32-bit dinamakan dengan Win32 API, dan dari sanalah Microsoft menyebut API 16-bit yang sudah lama sebagai Win16. Win32 API memiliki 3 buah implementasi utama, salah satunya Windows NT, yang merupakan 32 API terlengkap dengan dukungan ANSI ataupun Unicode. Untuk Win32s yang merupakan salah satu lagi untuk Chicago yang hanya mendukung ANSI. Hal ini menyebabkan kompatibilitas yang tinggi antara Chicago dan Windows NT, meskipun pada dasarnya kedua sistem tersebut sangat jauh berbeda jika dilihat dari arsitektur dasarnya. Yang kelima Windows 95. Microsoft memulai pengembangan sebuah versi Windows yang berorientasi kepada pengguna yang diberi nama kode Chicago. Chicago didesain agar memiliki dukungan terhadap multitasking secara ORM Type 32-bit seperti halnya yang terdapat di dalam OS 2 dan Windows NT. Meskipun kernel 16-bit masih terdapat di dalamnya demi alasan kompatibilitas ke belakang. Win32 API yang pertama kali diperkenalkan pada Windows NT diadopsi sebagai sebuah standar antarmuka program baru yang berbasis 32-bit. Microsoft tidak mengambil semua kode Windows menjadi 32-bit. Banyak bagian di dalamnya masih berupa 16-bit. Meskipun tidak menggunakan modus real secara langsung, demi alasan kompatibilitas dia ke belakang, kinerja dan waktu pengembangannya. Yang keenam, Windows 98. Pada 25 Juni 1998, Microsoft merilis sebuah sistem operasi Windows baru yang dikenal sebagai Windows 98. Windows 98 dianggap sebagai revisi minor terhadap Windows 95. Tetapi secara umum dilihat jauh lebih stabil dan dapat diandalkan dibandingkan dengan Windows sebelumnya, yaitu Windows 95. Windows 98 mencakup banyak driver perangkat keras baru dan dukungan sistem berkas yang lebih baik, dan mengizinkan partisi untuk memiliki kapasitas lebih besar dari 2 GB.
Dukungan USB di dalam Windows 98 pun juga jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Pada tahun 1999, Microsoft merilis Windows Second Edition yang menawarkan banyak peningkatan dibandingkan versi sebelumnya. Internet connection sharing yang itu merupakan bentuk dari network address translation yang mengizinkan beberapa mesin di dalam sebuah jaringan lokal agar dapat menggunakan satu buah jalur koneksi internet bersama-sama. Banyak masalah minor di dalam Windows yang lama telah dikoreksi, yang menjadi Windows 98 menurut banyak orang sebagai versi Windows 9 yang paling stabil di antara semua versi Windows. Yang selanjutnya, Windows ME. Pada bulan September 2000, Microsoft Windows memperkenalkan Windows Millennium pada Millennium Edition, dikenal juga dengan sebutan Windows ME. Versi ini memperbarui Windows 98 dengan dukungan multimedia dan internet yang lebih baik. Versi ini juga memasukkan fitur System Restore yang mengizinkan para penggunanya untuk mengembalikan keadaan sistem ke sebuah titik yang dikenal baik-baik saja pada sistem operasi mengalami kegagalan. System Restore menjadi fitur yang masih dipertahankan pada Windows XP. Selanjutnya, Windows ME. Pada bulan September 2000, Microsoft memperkenalkan Windows Millennium Edition yang dikenal juga dengan sebutan Windows ME. Versi ini memperbarui Windows 98 dengan dukungan multimedia dan internet yang lebih baik. Versi ini juga memasukkan fitur System Restore yang mengizinkan para penggunanya untuk mengembalikan keadaan sistem ke sebuah titik yang dikenal baik-baik saja pada sistem operasi yang mengalami kegagalan. System Restore menjadi fitur yang masih dipertahankan pada Windows XP. Versi ini juga memperkenalkan Windows Movie Maker versi pertama Windows ME dibuat dalam waktu yang singkat, kira-kira hanya 1 tahun, yang ditujukan hanya untuk mengisi kekosongan rilis antara Windows 98 dan Windows XP sebagai sistem operasi untuk kelas rumahan. Fitur-fitur yang terdapat di dalam Windows ME seperti Internet Explorer 5.0, Windows Media Player 7.0 dan Microsoft DirectX 7.1. Windows ME merupakan sistem operasi terakhir yang dibuat berdasarkan kernel monolitik Windows 9X dan MS-DOS. Versi ini pun menjadi versi terakhir sistem operasi yang tidak memiliki Windows Product Activation atau WPA. Selanjutnya, Windows XP. Pada tahun 2007, Microsoft memperkenalkan Windows XP yang memiliki nama kode Whistler. Selama pengembangan, akhirnya setelah merilis beberapa versi Windows berbasis Windows 9X dan NT, Microsoft berhasil menyatukan kedua jajaran produk tersebut. NT yang terkenal dengan
kestabilannya. Windows XP merupakan versi sistem operasi Windows yang paling lama karena memang berkisar dari tahun 2001 hingga tahun 2007 saat Windows Vista dirilis ke konsumen. Jajaran sistem operasi Windows XP akhirnya diteruskan oleh Windows Vista pada 30 Januari 2007. Windows XP tersedia dalam beberapa versi antara lain Windows XP Home Edition, Windows XP Home Edition N, Windows XP Professional, Windows XP Professional N, Windows XP Media Center Edition, Windows XP Tablet PC Edition, Windows XP Embedded, dan masih banyak lagi. Selanjutnya Windows Server 2003. Pada tanggal 24 April 2003, Microsoft meluncurkan Windows Server 2003 yang menawarkan banyak fitur-fitur keamanan yang baru dan menyederhanakan peranan sebuah mesin yang menjalankannya, dan juga peningkatan kinerja. Windows Server 2003 menggunakan kernel Windows NT versi 5.2. Di dalam Windows Server 2003, beberapa layanan yang tidak terlalu dibutuhkan di dalam lingkungan server dinonaktifkan secara default, terutama Windows Audio dan Teams, demi alasan kestabilan agar dapat menggunakan suara dan tampilan yang sama dengan Windows XP. Pengguna harus mengaktifkannya secara manual. Pada bulan Desember 2005, Microsoft merilis Windows Server 2003 R2 yang merupakan Windows Server 2003 Service Pack 1 ditambah dengan beberapa paket tambahan. Di antara semua fitur-fitur barunya adalah fitur manajemen untuk kantor cabang dan integrasi identitas yang luas. Yang ke-11, Windows Vista. Setelah meraih kesuksesan besar dengan Windows XP, Microsoft lantas tidak berhenti begitu saja untuk mengembangkan Windows. Versi terbaru dari Windows disebut dengan Windows Vista, dirilis pada tanggal 30 November 2006 bagi kalangan bisnis sementara. Untuk kalangan pengguna rumahan dirilis pada tanggal 30 Januari 2007. Windows Vista memang dirancang agar memiliki keamanan yang lebih tangguh dibandingkan dengan versi-versi sebelumnya. Yang ke-12, Windows Server 8, yaitu Windows Server 8 adalah sebuah versi baru Windows Server yang dijadwalkan untuk rilis pada tanggal 27 Februari 2008. Pada saat pengembangannya, Windows Server memiliki nama kode Windows Server Codename Longhorn. Windows Server 8 dibangun di atas beberapa keunggulan teknologi dan keamanan yang pada awalnya diperkenalkan dengan Windows Vista dan ditujukan agar bisa lebih modular secara signifikan. Yang terakhir, Windows 7. Lahirnya Windows 7 membuat pecinta Windows menjadi terobati, terutama pada para pengguna Windows Vista, karena ada perbaikan sistem atau operating system
Pada Windows 7, di kalangan komunitas Microsoft, orang-orang banyak mempertanyakan mengenai Windows 7 kernel dan menduga bahwa Windows 7 kernel sama yang digunakan Windows Vista kernel, sehingga secara arsitektur akan sama dengan Windows Vista. Selanjutnya bagian-bagian Windows. Pada saat user pertama kali login, kita akan menampilkan Windows seperti pada gambar. Tampilan itulah yang dinamakan dengan desktop. Desktop Windows terdiri dari beberapa macam bagian dengan fungsinya masing-masing. Antara lain, icon atau shortcut, yaitu menu bergambar. Untuk memilih caranya, klik 1 kali menggunakan mouse, klik 2 kali secara cepat untuk menjalankannya. Control box, yaitu menyediakan menu yang memungkinkan untuk mengembalikan, memindahkan, mengubah ukuran, atau menutup sebuah Windows. Maximus, yang dapat membuat Windows tersebut memenuhi keseluruh layar pada Windows. Border, yaitu memisahkan Windows dari desktop dengan menggerakkan border untuk mengubah ukuran Windows. Title bar, yaitu untuk menampilkan nama program atau file yang dijalankan. Restore, untuk mengembalikan Windows ke maximize ke ukuran semula. Restore hanya akan muncul pada saat layar berada pada keadaan maximize. Toolbar pada umumnya berada di bawah menu bar. Anda dapat menggunakan icon pada toolbar untuk mengirimkan perintah-perintah. Work area terletak pada bagian Windows. Hampir semua pekerjaan dilakukan di bagian ini. Taskbar untuk memberikan informasi mengenai program yang akan dilakukan. Kekurangan dan kelebihan Windows, yaitu sistem operasi Windows adalah sistem keamanan yang kurang kuat, aplikasi berbayar, biaya lisensi yang mahal, dan kelebihan sistem operasi Windows yaitu interface yang mudah dipahami, kompatibel dengan berbagai hardware dan software, dan tersedia banyak aplikasi bawaan. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.